Pemirsa, syukran katsiran masih bersama kami di Sirah Nabagah Metro TV bersama saya Hamna Al-Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis. Ustadz, terkait dengan Musa kecil akhirnya dengan keajaiban dan mujizat dari Allah, dengan Allah akhirnya bisa tumbuh besar dewasa dengan fasilitas kerajaan yang mewah dan kelas 1 semuanya, pendidikan yang bagus. Bagaimana titik balik hingga akhirnya Musa ini bisa melawan Raja Fir'aun yang notabene orang tua yang mengasuhnya sendiri akhirnya? Ya, Siti Asia itu iman kepada Nabi Musa, Fir'aun tidak. Tetapi Nabi Musa itu gelisah dengan orang-orang yang ditindas oleh Fir'aun. Di situ dia yang tidak suka. Dia punya kekuatan. Iya, dia punya kekuatan, dia perkasa. Ketika melihat penindasan, pernah dia membantunya untuk melerai sebenarnya ketika berantem antara tentara Fir'aun dengan masyarakat bawah, masyarakat Israel yang tinggal pada saat itu. Tapi karena kekuatan Nabi Musa mau melerai pun dia bisa kena singkir dan meninggal. Dan disitulah Nabi Musa juga dituduh sebagai pembunuh sampai dia diasingkan dan sampai lari dan akhirnya juga menikah dengan anaknya Nabi Syuaib dalam perjalanan di Madian itu. Tapi pada kilas balik kembali Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia adalah orang yang zalim, dia yang melampaui batas. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Nabi Musa kesulitan karena akan datang ke Fir'aun dan kepada Bani Israel dan pada kaumnya di tempat itu. Sementara dia cadel. Jadi masa kecilnya itu Fir'aun ya oleh Nabi Musa itu dicari jenggotnya. Nah ketika itu Fir'aun marah. Ini anak yang benar-benar akan menggantikan dan menumbangkan kerajaan saya. Akhirnya mau dibunuhlah anak itu. Tapi Siti Asia mengatakan jangan dibunuh. Anak ini nggak ngerti apa-apa. Akhirnya apa? Dikasihlah bara. Bara api itu diberikan kepada Nabi Musa. Kalau dia memang anak nggak ngerti, maka bara api akan dimakan. Kalau dia ngerti, berarti bara api akan ditinggalkan. Apa yang terjadi oleh Nabi Musa itu, Musa kecil pada saat itu dimakan. Telan bara api. Ditelan bara api, akhirnya lidahnya cadel. Maka ketika idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun karena dia zalim. Apa yang menjadi kegelisahan Nabi Musa? Ia khawatir tidak bisa menyampaikan dengan baik. Tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyampaikan wahyu dari Allah. Maka dia berdoa, Rabbi syrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Rabbi syrahli sodri, ya Allah berikanlah isyrah, luaskanlah, li bagi kami, sodri, dadaku. Jadi dadaku jangan dibikin sempit. Jadi hal yang besar disederhanakan, hal yang kecil diatasi. Biasanya orang kecil itu membesar-besarkan masalah yang kecil. Ya. Jadi hal yang tidak penting dibesar-besarkan. Itu tanda-tanda orang kecil. Orang besar itu yang kecil tidak. Maka Rabbi sholli sodri, berikan keluasan lapangan dada. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusan kami. Menyampaikan risalah nggak mudah. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang lebih tinggi. Bagaimana bisa menyampaikan risalah dengan orang yang dulu diasuh di tempatnya? Kadang-kadang kita diasuh oleh orang lain aja kan selama dianggap masih kecil terus. Karena dulu yang mengasuh kita, kayak ibu kita nggak sampai umur berapa pun tetap dianggap anak kecil kita. Karena yang melahirkan. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul, lepaskan. 'Uqdatan, ikatan. Min lisani, dari mulutnya. Yafqahu qawli, dia bisa mengerti terhadap ucapanku. Nah, modal inilah Nabi Musa alaihissalam itu berdakwah kepada Fir'aun dan menyampaikan kepada Fir'aun. Dan bahkan diperintahkan untuk berdua dengan Nabi Harun untuk menyampaikan kebaikan dan risalah itu kepada Fir'aun. Ini masih saudaranya sendiri Harun ya? Saudaranya sendiri. Tapi yang punya heroik kehidupan, yang sangat pelik dan pola yang paling susah adalah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ini adalah menjadi simbol Nabi yang paling perkasa, yang bisa mengatasi masalah yang paling pelik. Mulai sejak dia lahir sampai ia menjadi risalah. Bahkan ketika dikejar, maka disebut idhaba innahu tagham. Ketika pergi ke dia harus kita menyampaikan dengan baik. Wa qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah bahasa-bahasa lain yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dia bisa ingat, mungkin dia juga bisa takut kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Fir'aun tidak pernah juga mengindahkan itu. Bahkan ketika Nabi Musa berdakwah dan diizinkan keluar dari Mesir, pada satu saat dia diizinkan dengan kaumnya jalan. Dalam perjalanan itu disuruh kejar kepada siapa? Kepada tentaranya Fir'aun.
Dan pada saat dikejar, itulah sampai di Laut Merah, yang pada saat itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu terbelahlah laut. Saat terbelah itu, seperti pikir Nabi Musa mau disambung kembali. Tapi oleh Allah dibiarkan saja. Sampai Fir'aun dan tentaranya itu masuk ke situ. Pas ketika masuk ke dalam lautan, lalulah tertutuplah lautan itu. Sehingga mereka tenggelam semua. Dan dibuktikan oleh Allah apa? Jasadnya Fir'aun adalah mengambang kembali. Yang sekarang kita bisa saksikan tentang Fir'aun itu. Nah, inilah sejarah bagaimana dari lahir sampai terutusnya, sampai perjuangannya penuh beban yang berat dari Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana perjuangan Nabi Musa ini melawan kezaliman yang dari Betul. Fir'aun ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita akan terus membahas bagaimana perjuangan Nabiullah Musa alaihissalam. Tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV. Yang membuat kita tidak pede, acap kali kita lupa kepada Allah, yang diingat adalah kepada manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.